Halo LPDP Friends, pada kesempatan kali ini, untuk tugas reportase inspirasi lokal, saya akan mewawancarai tokoh inspiratif yang merupakan ahli di bidangnya. Beliau adalah Muhammad Reza PhD, atau yang biasa disapa Pak Reza. Pak Reza saat ini menjabat sebagai Direktur Engineering di PT PLN Engineering, Ejang Litera di Universalcom dan Universitas Peradaban, dan juga merupakan founder dari online platform Yo Berbagi. Jadi yang saya lihat ada gap yang waktu saya di Eropa, kok sepertinya mahasiswa atau siswa di sana tuh menganggap itu udah sesuatu yang biasa banget, yaitu ketika mereka berkuliah, mereka mendapatkan banyak dosen tamu atau knowledge sharing dari praktisi industri. Hubungan antara akademisi dan praktisi itu sangat cair gitu ya. Dan itu betul-betul orang kalau misalnya di bidang elektro ya, yang mengajar tentang listrik energi baru terbarukan PLT Surya, itu yang mengajar itu ada orang yang dari industri yang memang mengembangkan sel suryanya. Nanti ada yang dari industri yang belasan tahun mengembangkan PLT suryanya yang skala besar, bahkan nanti yang misalkan mengembangkan EBT power plant yang terapung. Ketika saya pulang, saya melihat ini ada gap yang cukup besar yang saya pikir ya udah, kebetulan saya beruntung punya pengalaman praktisi dan saya juga dekat dengan akademisi. Nah, saya mulai mengajar. Tapi ketika mengajarnya offline ada kecapean juga gitu ya. Kan capek gitu secara fisik gitu kan. Apalagi saya juga sempat mengajar teman-teman yang dari praktisi, saya coba yuk kita ngajar deh gitu. Yang mereka seumur-umur gak pernah ngajar tapi mereka berkecimpung di industri, saya ajak mengajar. 1-2 berhasil dan semuanya senang. Wah, senang nih bisa sharing tentang praktikal di industri ke mahasiswa, tapi capek datangnya, mesti nyiapin waktunya tuh perjalanan, apalagi kalau keluar kota. Nah, jadi waktu itu saya mengenal memang beberapa media online, ya udah saya ajak secara online waktu itu. Nah, saya ajak online, mulai kerasa ketika saya mengajar, saya putar dulu tuh video-video yang praktikal itu gitu. Jadi orangnya bisa tempatnya di tempat lain. Nah, yang saya lihat ada beberapa kejadian ya, tapi terutama ketika saya mengajar di kampus-kampus yang mungkin bukan di kota besar, itu saya terutama melihat ketika mahasiswa yang di daerah itu mendengar dari praktisi langsung, nah itu mereka mendapatkan sesuatu yang baru yang mungkin selama ini agak kurang didapatkan. Kalau di kota Jakarta atau Bandung mungkin mudah ya, meskipun relatif tidak semudah mungkin nanti di Eropa, tapi tetap ada kuliah tamu lah, mungkin 1 semester 1-2 orang. Tapi daerah itu susah, dan orang kalau mau ke daerah itu susah. Nah, ketika saya mencoba mengundang teman-teman atau saya sendiri dalam bentuk online, memang terasa ada teman-teman di daerah yang jadi bersemangat ya. Jadi mereka melihat, oh ternyata ya kita bisa menambah apa yang diajarkan dosen di kelas itu dari tempat lain, dan dengan teknologi internet sekarang jadi mudah. Nah, itu saya sampaikan ke teman-teman. Jadi asalnya kita cuma Zoom-Zooman atau Google Meetings atau Skype seperti ini. Akhirnya saya rekam, saya bikin di YouTube. Orang-orang jadi, oh saya juga pengen ngajar, saya pengen ikut. Nah, akhirnya ya udah kita jadiin Yo Berbagi, knowledge-nya kan liberating knowledge, ilmu untuk semua. Jadi sebetulnya yang berbeda di sini itu liberating knowledge itu ya orang-orang yang praktikal itu coba deliberate lah ilmunya ya, jangan disimpan sendiri aja, coba disebarin. Nah, supaya mudah kita menggunakan media teknologi audiovisual. Nah, ilmu untuk semua ya kita bebaskan, gratiskan di YouTube channel itu yang semua bisa publik sehingga semua bisa akses. Nah, itu aja yang bergulir, dan yang gak kerasa sekarang udah lebih dari 1000 video gitu ya, kontributornya ada 100 lebih. Jadi ya kita sih jalan aja terus, pokoknya selama masih ada yang mau sharing ilmu dan ada yang nonton, biar yang nonton 1-2 orang, kalau dia betul-betul emang ingin mendengar dan berkontribusi, buat saya itu udah cukup, buat kami ya itu udah cukup.
orang seperti Lisa ya, maksudnya udah lulus, terus bekerja gitu ya, terus nanti sekolah lagi keluar, mungkin buat Lisa, oh ini biasa aja kan, saya sekolah kerja sekolah lagi mungkin biasa aja, tapi sebetulnya yang seperti itu tuh privilege banget gitu, maksudnya itu udah luxury banget. Jadi kalau itu bisa di sharing, ya kita sharing itu nggak nyari number ya, jadi maksudnya ya itu tadi, saya makanya kenapa YouTube saya jalan terus, karena saya nggak nyari view-nya 10 orang juga nggak apa-apa. Kalau dari 10 orang itu memang dapat manfaat, ya syukur gitu ya. 1 orang pun nggak apa-apa. Jadi kalau yang nonton 1 orang tuh 1 orangnya emang niat, emang dia jadi belajar, buat saya udah balik modal. Makanya saya produktifnya ya karena return of investment-nya itu gampang ya. Begitu ada 1 orang aja yang dengar bermanfaat, buat saya itu udah balik modal. Ada video-video tentang misalnya praktisi yang di bidang astronomi gitu ya. Nah itu saya dapat WhatsApp, jadi somehow mereka dapat nomor saya mendapat WhatsApp dari siswa SMP di Maluku. Jadi mereka panggil saya gini, jadi Profesor Reza, saya saya tertarik dengan video Prof di Yo Berbagi, bisa saya minta tolong Prof jelaskan ke orang tua saya, katanya. Dia tuh anak SMP. Saya cita-cita ingin jadi astronot. Tapi orang tua beta bilang, gak mungkin kamu jadi astronot. Tolong bisa gak jelaskan Prof, bahwa jadi astronot itu mungkin. Nah maksud saya, untuk orang yang tinggal di Maluku ya, maksud saya punya pemikiran bahwa dia bisa jadi astronot itu buat saya, ya sangat mungkin. Mungkin kita bilang, oke lah Indonesia gak punya roket, gak punya space shuttle gitu ya. Tapi kan jadi astronot bisa, mungkin dia mulai dengan kerja di bidang astronomi, kemudian mungkin dia bisa nanti sekolah kayak Lisa, terus dia research di NASA, dan tidak mustahil, kan astronot nggak semuanya murni astronot, ada yang peneliti jadi astronot kan, ada yang mungkin ya terutama peneliti ya gitu, jadi everything is possible. Nah niat channel saya itu, Liberating Knowledge itu ya, ketika kita mendengar dari orang yang mengalami, itu kan kita akan lain kan, jadi kalau misalnya nanti Lisa ke Inggris, saya cerita saya ke Inggris begini, ya orang akan melihat, oh ya dia yang alami lain gitu, dan itu mudah-mudahan itu yang inspirasi positif yang menyebar. Mungkin untuk LPDP, saya sih ikut senang ya, teman-teman punya pengalaman untuk belajar di sesuatu yang baru, di tempat sesuatu yang baru. Mungkin lebih ke tips saja ya, bukan tips lah. Saya pernah ngalamin itu, kalau boleh sharing. Mungkin yang pertama, itu ada sesuatu yang luxury. Jadi kalau kalian melihat sesuatu itu sebagai yang biasa, percayalah itu nggak biasa. Jadi apapun hal baru yang kalian pelajari itu adalah mungkin sesuatu keberuntungan yang banyak orang tuh ingin memimpikan itu. Nah, mungkin nih kenapa kita terkirim keluar, itu kita tuh jadi ya dapat semacam ditakdirkan untuk menjadi satu yang menginspirasi 9 yang masih belum mendapatkan luxury itu. Jadi mudah-mudahan, kalau saya berharap kalau kita menjadi bahwa we are the chosen lah ya, kita beruntung. Nah itu mudah-mudahan dijadikan ya kita bersyukur bahwa itu adalah keberuntungan kita, dan kita sharing ke teman-teman dalam bentuk apapun ya. Dan apapun yang dipelajari di sana sebetulnya diserap saja, tapi itu percayalah bahwa apa yang dipelajari itu sesuatu yang berharga gitu loh. Jadi ketika kita menyadari kita belajar di sana itu sesuatu yang berharga, kita pertama kita akan jaga, kita akan keep, kedua kita juga akan senang dengan sharingnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa multiplier effects, sehingga ya maksudnya Indonesia juga bisa maju dengan dalam tanda kutip awalnya diwakili oleh teman-teman LPDP yang sekarang ini. Bagi yang muda-muda kan sebenarnya yang kayak gini kan di luar sekarang juga momentumnya baru mulai ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman LPDP belajar, dan tidak mesti belajar energi saja, belajar ekonomi, belajar energi, belajar engineering, ya sebetulnya menurut saya yang paling penting adalah itu tadi, yang ilmu-ilmu baru momentum di luar itu cepat-cepat aja dipelajari, sehingga kita juga di sini bisa bareng lah gitu ya, mencuri finish. Mereka boleh start duluan, nah, tapi kita finishnya minimal bareng lah sama yang sudah duluan mengembangkan misalkan energi baru ini di luar.